berada pada badan samsak. Selanjutnya dilakukan pelurusan siku menggunakan lentingan siku, itu istilah saya. Nah, untuk video-video yang telah saya berbagi pengalaman, yaitu posisi tangan saat melakukan pukulan terhadap badan samsak, ada beberapa posisi, baik posisi dari bawah, posisi samping, atau 4 posisi. Jadi semua posisi tersebut kita bisa gunakan, dan juga tentunya dibantu oleh gerakan bahu, pinggang, pinggul. Sekarang poin pertama, dengan melentingkan seperti peragaan saya bawakan. Setelah posisi genggam kita sudah kuat, selanjutnya didorong oleh gerakan pada siku terhadap badan samsak dengan jarak yang paling penting adalah jaraknya. Di sini saya akan poinkan pada jarak dekat, dan dengan jarak pendek atau dekat ini untuk melaju ke depan samsak itu hanya meluruskan siku pada lengan kita, dengan catatan posisi tangan juga seketika itu kita rubah. Nah, boleh saja melakukan posisi, apakah itu posisi 1, 2, 3 sampai 4. Nah, ini yang paling dekat. Nah, begitu jarak dekat sekali, power dan juga gerakan yang pada saya peragakan ini kemudian kita luruskan. Ini dapat juga dilakukan dengan menggunakan tangan kanan ataupun tangan kiri. Terhadap juga posisi bisa kita gunakan samsak yang di atas, di tengah, ataupun posisi yang di bawah. Nah, tambahkanlah variasi agar kita tidak jenuh. Perbedaan sekarang, kalau kita melakukan pukulan dari jarak jauh ataupun jarak pendek dari pada pusar ke badan samsak, yang kali ini ketika mengambil jarak yang jauh atau dari dengan alur tangan pada peragaan ini, yang ini adalah peragaan setengah jaraknya. Poin sekarang jaraknya sangat-sangat dekat, begitu dekat jaraknya kurang lebih mungkin 20 cm atau 30 cm. Kita julurkan tangan ke depan, selanjutnya lakukan tekanan dengan menggunakan pelurusan pada siku tersebut, yang tentunya sekali lagi tidak boleh kita lupakan gerakan kebersamaan dari pinggang, pinggul, bahu, termasuk juga gerakan di bawah. Nah, untuk melatih gerakan terhadap lentingan siku, lakukanlah gerakan yang saya peragakan seperti ini. Jadi dengan santai, namun tangan yang kita gunakan menuju ke badan samsak tentunya menyentuh adalah genggaman dan juga tombol 2. Itu benar-benar bertenaga. Tenaga kita tambahkan pada batang tangan. Setelah terasa yakin di batang tangan sudah penuh dengan tenaga, selanjutnya didorong oleh gerakan lentingan siku, ditambah juga bahu, pinggang, pinggul, dan tumit. Lakukanlah pelatihan dengan teknik terobosan. Teknik terobosan ini kita gerakkan secara perlahan dengan catatan menambahkan. Nah, ini saya peragakan dari jarak dekat agar posisinya jelas. Saat melakukan gerakan pelatihan seperti ini, tenaga di batang tangan kanan dan kiri adalah terkonsentrasi full di batang tangan. Artinya dari tarikan napas, selanjutnya tahan sebentar saja di dada, kemudian diarahkan tenaga tersebut ke batang tangan kanan dan kiri, yang tentunya terakhir eksekusinya juga pada genggaman tangan baik kanan dan kiri. Nah, dari jarak jauh saya peragakan agar lebih jelas. Setelah terasa agak ringan melakukan gerakan tersebut, kemudian variasikan. Untuk melakukan gerakan ini kita bisa atau dapat bergerak 2 kali pukulan. Pukulan pertama sebagai pengadaan, pukulan selanjutnya dalam posisi tangan yang sama bisa melontarkan pukulan lagi sekali. Karena apa? Karena tenaga yang kita dorong dari daerah dada dengan melentingkan siku. Pukulan pertama tentunya siku tidak akan lurus. Nah, untuk pukulan kedua siku benar-benar menjadi lurus. Ini gerakan saya peragakan dengan gerakan pelan agar lebih jelas. Perhatikan pada gerakan siku yang melakukan pelurusan. Dari awalnya hanya menekuk dengan posisi 90 derajat siku atau lengan tersebut,
pada akhirnya begitu mendekati badan samsak, kita gunakan tenaga full pada badan tangan dan terkonsentrasi juga pada genggaman. Nah, pelatihan menggunakan atau melakukan terobosan pada video kali ini perbedaannya dengan cara memukul samsak seperti peragaan di depan tersebut adalah lebih banyak pada umumnya kita melakukan pukulan dari jarak jauh dengan mengambil celah ataupun jarak datangnya momentum tangan ke badan samsak itu jarak jauh. Namun untuk kali ini kita gunakan jarak yang paling terdekat. Tentunya berharap juga tenaga yang menyentuh pada badan samsak itu dalam posisi keadaan juga bertenaga besar ataupun full ketika datang dari arah dada, tenaga yang tertahan. Dan lakukanlah terus menerus agar celah ataupun untuk membawakan gerakan secepat mungkin atau refleks ke depan badan samsak itu menjadi enak. Ini diperlukan teknik atau cara pelatihan yang fokus, kontinuitas, perlu dicoba berkali-kali. Ini ya, saya peragakan kembali dengan gerakan tanpa menyentuh di samsak. Setelah pikiran berkeinginan untuk melakukan pukulan ke daerah samsak, gerakan kebersamaan refleks yang menjadi satu tujuan dari cara kita berkeinginan berpikir pada otak, akhirnya dengan otomatis gerakan tangan itu akan didukung atau disupport oleh organ tubuh seperti bahu, lengan, pinggang, pinggul, dan juga tumit kaki di bawah. Nah, kalau celah atau teknik ini kita dapatkan dalam melakukan pelatihan menggunakan media samsak, saya rasa setiap kita melihat samsak atau ingin melakukan pelatihan, walaupun tidak dengan tenaga yang terlalu besar, walaupun tidak melakukan pelatihan terlalu lama, karena banyak cara yang dapat atau bisa kita lakukan terhadap badan samsak, sehingga inilah motivasi saya atau tujuan berbagi pengalaman pada teman-teman kerabat, apalagi terutama kita yang sudah lanjut usia seperti saya sekarang sudah 58 tahun masih menggandrungi atau menyenangi olahraga media samsak sebagai partnernya, dalam artian karena kita berupaya atau mencoba untuk menggali, mengambil atau mencari inspirasi bagaimana caranya agar tidak jenuh melakukan latihan atau berolahraga menggunakan media samsak. Karena di usia-usia yang sudah lanjut, walaupun kita melakukan karena ada namanya samsak, memang dia medianya adalah yang akan disentuh oleh tangan termasuk juga kaki, sehingga gerakan tubuh dan tubuh tersebut dengan cara menendang, dengan cara memukul, kelihatannya sepertinya ada persiapan IPAN atau apa. Nah, padahal karena kita sudah usia lanjut, hanya karena senang saja melakukan olahraga seperti memukul, seperti menendang yang medianya samsak, ya paling tidak menjadi suatu target yang dalam sebulan harus kita lakukan habis-habisan melakukan pelatihan. Namun hanya bergerak karena untuk melakukan aktivitas di mungkin pagi, siang, dan sore hari. Ketika kita sudah dapat atau bisa banyak melakukan gerakan terhadap badan samsak, itu yang dimaksud dengan agar tidak jenuh. Harapan untuk terus menggandrungi, menggeluti samsak, niscaya dengan kondisi kita yang ada, baik kalau seandainya dalam keadaan tenaga ataupun tubuh kita terasa segar, ya bisa saja melakukan gerakan samsak dengan 30 menit ataupun 20 menit. Nah, kalau saya dengan cukup 10 menit ataupun 15 menit
melakukan gerakan hanya sedikit memukul, kemudian melakukan tendangan terhadap badan samsa. Istilah saya adalah lebih banyak bermain, itu sudah cukup, karena usia-usia 58 tahun ini cukup hanya untuk memanaskan kondisi tubuh agar tetap stabil. Jadi otot-otot baik dari organ tubuh di lengan, di kaki, dan organ yang lainnya dapat bergerak. Nah, kembali ke poin video teman-teman kerabat, ini adalah suatu teknik cara melatih terobosan dengan melakukan gerakan pelan. Selanjutnya, ketika celah ataupun gerakan tersebut kita sudah enak membawakan, kemudian melakukan lontaran pukulan ke daerah badan samsak baik dengan tangan kiri ataupun tangan kanan. Melakukan suatu aktivitas olahraga, yaitu dengan cara memberikan ruang pada celah-celah tangan kita dengan cara melakukan gerakan baik ke kanan ke kiri seperti orang menari. Maksud juga sinergi dari gerakan tersebut tentunya tangan akan diikuti oleh gerakan pinggul, pinggang, serta organ tubuh yang lainnya. Ketika gerakan sinergi kebersamaan tersebut kita enak membawakannya. Contoh gerakan pelan ini, namun tangan adalah tetap bertenaga. Begitu rasanya sudah penuh tenaga, kita hembaskan ke tangan dan selanjutnya secepat itu juga menarik napas kembali, tahan di dada sebentar, diolah dan kemudian dikeluarkan. Nah, itulah yang saya maksud. Sepertinya kalau kita melihat gerak-gerakan seperti menari ini, tentunya terkadang kita lihat adalah lemah kumulai, artinya seolah-olah tidak bertenaga. Namun sebaliknya, tenaga yang terkandung pada tangan dan juga gerakan di kaliku tangan tersebut adalah boleh saya katakan full tenaga. Hanya saja karena kita menggerakkan secara perlahan-lahan, tentunya juga diikuti oleh gerakan pada bahu, pinggang, pinggul, otomatis dengan kasat mata kelihatannya akan menjadi lemah. Nah, sekarang saya peragakan gerakan memukul mulai dengan kamera di samping agar jelas. Ketika kondisi tubuh kita benar-benar fit, ya silakan melakukan pukulan ke arah badan samsa dengan full power. Kalaupun tidak, tetap dalam video-video yang saya tayangkan berbagi pengalaman pada teman-teman kerabat sebelumnya itu, gunakan istilah saya adalah bermain samsak dengan istilah hanya menyentuh. Sekarang saya tidak sentuh sepenuhnya ke badan samsa, akan tetapi tenaga adalah tetap terfokus pada kepalan. Artinya tenaga itu benar-benar terfokus pada gerakan samsa tersebut. Nah, semoga tayangan termasuk juga pengambilan gambar-gambar yang memang tidak sempurna, karena juga menggunakan HP yang tujuannya memberikan motivasi terhadap teman-teman kerabat semua, supaya tetap bergerak walaupun tidak terlalu lama, apalagi usia-usia kita sudah lanjut. Kalau senang menggunakan media samsa sebagai partnernya, harapan saya dengan banyaknya kita mempunyai suatu teknik, cara atau pola-pola melakukan pelatihan, berharap tidak akan jenuh melakukan gerakan terhadap badan samsa. Demikian teman-teman kerabat semua, terima kasih telah menontonnya. Semoga ada manfaat dan sampai berjumpa di video-video selanjutnya.